Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat 3 Maret 2023, Pekan Prapaskah yang pertama. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5, ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, 'Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.' Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Masa pertobatan adalah masa penuh rahmat bagi kita orang beriman, sebagaimana difirmankan oleh Tuhan dalam kitab Yehezkiel. "Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati." Diambil dari Yehezkiel bab 18 ayat 21. Ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa kasih Allah tetap dan tidak berubah. Maka kita hendaknya senantiasa belajar hidup dalam kebenaran. Misalnya, berani mengontrol jari-jari kita untuk tidak membagikan berita hoax atau menebarkan kebencian di media sosial. Beriman berarti berani untuk senantiasa memperbarui diri setiap hari. Untuk apa kita beragama kalau kita tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena itu, hendaklah kita menghidupi iman kita dengan menjadikan diri kita sebagai pembawa damai, dan bukan pembawa kebencian ataupun sekadar melakukan rutinitas keagamaan. Bandingkan dengan Matius bab 5 ayat 20. Yesus menghendaki kita semua untuk memiliki cara hidup yang baru. Menjadi muridnya berarti kita menghidupi apa yang kita imani dalam tindakan nyata, bukan supaya dipandang suci. Kita berusaha menjadi kudus karena Allah adalah kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa membarui dan membersihkan diri kami dari cara hidup yang jauh dari kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah dalam.